Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kisti dan Aku Ara. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu vektor? Vektor merupakan salah satu materi pembelajaran yang muncul pada mata pelajaran matematika dan juga fisika loh. Nah, untuk bisa menguasai materi tersebut, tentu kita harus tahu dasar-dasarnya dulu nggak sih? Nah, maka dari itu langsung aja kita belajar bersama konsep dasar vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garisnya menyatakan besar vektor dan arah ruas garisnya menyatakan arah vektor. Vektor juga punya notasi untuk bisa menuliskan bagaimana vektor itu. Untuk contoh-contohnya ada seperti pada layar, yaitu ada U, V, W, ada juga vektor U, vektor W, vektor AB, vektor BA, dan masih banyak lainnya. Untuk contoh pengaplikasiannya ada pada gambar di sebelah kanan ini. Nanti vektor-vektor tersebut notasinya akan dituliskan di dekat panah-panah. Besaran vektor dibagi menjadi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Nah, contohnya itu ada jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Nah, sedangkan besaran vektor dia adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya adalah kepindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita berjalan dari A ke B, kemudian balik lagi nih ke C. Terus bagaimana cara kita tahu jaraknya ya? Ini juga merupakan salah satu pengaplikasian dari vektor. Nah, cara kita bisa menghitungnya adalah untuk jarak, tinggal kita tambahkan saja jumlah jarak kita ada seberapa panjang. Misalnya dari A ke B itu 10 meter, ditambah dari B ke C itu adalah 4 meter. Maka total jarak tempuhnya adalah 14 meter. Karena dia tidak memperhitungkan arah dan juga nilainya. Makanya ditambahin aja semuanya. Terus kalau perpindahan itu termasuk ke dalam vektor, termasuk ke dalam besaran vektor. Makanya dari A ke B, kemudian dari B ke C itu kita memperhitungkan arahnya juga. Dari A ke B itu ada positif 10 ditambah jarak dari B ke C negatif 4. Makanya total perpindahannya ada sebanyak 6 meter. Jadi beda ya antara besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, ada juga contoh lainnya nih. Jadi, semisal ini adalah sebuah benda. Nah, di sebelah kiri ini, seseorang mendorong dengan gaya 100 N. Lalu sebaliknya, ada orang lain yang mendorong ke arah sebaliknya dengan gaya sebesar 120 N. Nah, pertanyaannya itu, berapa gaya yang bekerja pada benda ini dan arah pergerakannya itu kemana? Nah, secara logika, karena orang ini mendorongnya dengan gaya yang lebih besar, otomatis dia pasti akan ke arah kiri kan. Nah, secara matematikanya, karena kedua gaya ini bekerja pada benda yang sama, maka kedua gaya ini akan kita jumlahkan. Nah, gaya orang pertama ini adalah 100 N dan ditambah dengan minus 120 N oleh gaya orang kedua. Nah, kenapa negatif? Karena tanda negatif ini menandakan kalau arah pergerakannya itu keberlawanan alias ke arah sebaliknya. Maka hasilnya adalah minus 20 N. Oh, jadi gitu ya, Kak. Terus ada juga nih contoh soalnya. Biasanya nanti akan diberikan soal seperti ini. Nah, kita bisa lihat aja nih, vektor A ini berapa sih? Cara kita bisa menghitung atau cara menotasikannya adalah seperti pada di pojok kanan atas, yaitu angka yang atas untuk melambangkan gaya yang horizontalnya atau yang ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan itu dia akan positif, tapi kalau arahnya ke kiri itu akan malah negatif. Selanjutnya untuk angka yang bawah itu untuk menyatakan arah secara vertikal, yaitu kalau ke atas berarti dia positif, kalau ke bawah berarti dia negatif. Nah, jadi kalau vektor A ini berapa nih? Kita tinggal hitung aja. Dari yang bawah ini sebanyak 1, 2, 3, dan ke arah kanan. Makanya jawabannya adalah positif 3. Terus angka yang bawahnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi vektor A ini adalah 3, 4. Terus untuk yang vektor B sama caranya, hanya kebalikannya saja. Langsung saja kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ke kiri, jadi minus 5. Dan untuk arah yang secara ke atas bawahnya, ada 1, 2, dan dia ke atas. Makanya jawaban dari vektor B adalah min 5, 2.
Sekian dari kami dan mohon maaf ya. Ada kesalahan kata, ternyata belajar vektor itu mudah kan? Makanya semangat terus untuk belajar vektor. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.